Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Tema 7, subtema 3, pembelajaran 1 tentang gaya magnet dan gaya gravitasi. Gaya magnet adalah gaya tarik atau tolak yang dihasilkan oleh magnet. Jadi magnet itu nanti akan menghasilkan gaya tarik atau tolak ya terhadap suatu benda. Salah satu gaya magnet yaitu gaya tarik magnet terhadap suatu benda. Jadi nanti ketika magnet itu menarik suatu benda itu sudah ada gaya magnetnya. Medan magnet yaitu daerah sekitar magnet yang masih terpengaruh oleh gaya magnet. Ini ya gambarnya. Ini magnetnya. Kemudian area di sekitar magnet ini namanya adalah medan magnet. Jadi area sekitar magnet yang masih terpengaruh oleh gaya magnet ini namanya adalah medan magnet. Ya, bisa dilihat di gambar ini. Di sini juga ada beberapa bentuk magnet ya, ada magnet batang, kemudian magnet silinder, magnet jarum biasanya digunakan dalam kompas, ada magnet ladam bentuknya U seperti ini, kemudian ada magnet lingkaran atau magnet keping. Itu bentuk-bentuk dari magnet. Sebenarnya masih banyak lagi bentuk magnetnya. Benda magnetis. Benda magnetis adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Jadi benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet itu namanya benda magnetis. Biasanya terbuat dari besi, baja, nikel, dan kobalt ya. Contohnya paku, mur, baut, pisau, dan lainnya. Contohnya ini ya. Mur dan baut itu bisa ditarik oleh magnet. Ketika magnetnya didekatkan dengan benda-benda ini, nanti bendanya akan tertarik oleh magnet ya, terpengaruh oleh gaya magnet. Kemudian temiti, ada paku ya, itu kalau didekatkan magnet pasti akan ditarik oleh magnet, menempel pada magnet. Kemudian sendok yang dari besi itu, kemudian ada gunting dan lainnya. Semua benda yang terbuat dari besi, baja, nikel, dan kobalt itu nanti bisa ditarik oleh magnet ya. Benda non-magnetis. Benda non-magnetis adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Ya, kalau ini benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Non-magnetis biasanya terbuat dari logam dan non-logam. Jadi ada dua, logam dan non-logam. Contohnya logam itu tembaga, aluminium, timah itu walaupun logam itu tidak dapat ditarik oleh magnet ya. Ketika magnetnya didekatkan dengan tembaga, aluminium, timah itu tidak akan ditarik oleh magnet atau tidak akan menempel pada magnet. Kemudian bahan non-logam, misalnya plastik, kayu, tanah, sendok, aluminium itu kan non-logam ya, itu juga tidak akan bisa ditarik oleh magnet, tidak akan terpengaruh oleh gaya magnet. Contohnya plastik ya, kemudian sendok yang aluminium itu juga tidak akan tertarik oleh magnet. Ada kayu, kemudian kaca, dan lain sebagainya, kertas, kemudian daun, itu juga tidak akan tertarik oleh magnet. Pokoknya semua benda non-logam itu tidak bisa ditarik oleh magnet. Magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jadi ada dua kutub dalam magnet itu, biasanya terletak di ujungnya. Jadi kutub itu terletak di ujung magnet. Ada kutub utara dan kutub selatan ya. Jika kutub yang sama dari dua buah magnet didekatkan, maka terjadi gaya tolak menolak. Jadi kalau kutubnya sama, misalnya ini ya contohnya, kutub utara dengan kutub utara didekatkan, maka akan terjadi tolak menolak, tidak akan bisa gabung. Ketika didekatkan nanti pasti akan menolak. Begitu juga sebaliknya, jika nanti yang didekatkan kutubnya sama, kutub selatan dan kutub selatan didekatkan, itu juga akan terjadi tolak menolak ya. Jika kutub yang berbeda dari dua magnet didekatkan, maka terjadi tarik menarik. Contohnya ini, jadi kalau kutubnya itu berbeda, kutub utara dengan kutub selatan nanti didekatkan, maka akan terjadi tarik menarik. Atau sebaliknya, kutub selatan didekatkan dengan kutub utara, pasti nanti akan saling tarik menarik. Gitu ya. Jadi kalau kutubnya itu dua kutub magnet itu berbeda, didekatkan maka akan terjadi tarik menarik. Tetapi jika dua kutub itu sama, ketika didekatkan maka akan terjadi tolak menolak, gitu ya. Manfaat gaya magnet.
Ini pasti sudah pernah melihat ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti anak-anak juga di rumah ada yang punya ini. Pintu kulkas ya, agar pintu tertutup rapat itu kan menggunakan gaya magnet juga. Jadi ketika ditutup itu nanti akan menutup rapat karena ada magnetnya di sana. Jadi satunya dari logam, satunya magnet. Jadi akan menutup rapat. Kemudian ujung obeng agar mudah mengambil skrup. Ya, jadi obeng itu nanti ada muatan magnetnya, jadi biar memudahkan ketika ngambil skrup itu. Ya, jadi ketika ditempelkan dengan obeng, skrupnya maka akan menempel pada obeng itu. Kemudian dinamo sepeda untuk menghasilkan listrik. Ya, jadi yang berikutnya kompas untuk penunjuk arah ini ya. Jadi biasanya digunakan untuk menunjukkan arah. Kompas itu menggunakan gaya magnet juga. Tutup pensil agar tertutup rapat ya, jadi ketika ditutup tuh biar tidak lepas lagi walaupun tidak dikancing karena ada apanya, karena ada magnetnya ya, sehingga bisa menutup dengan rapat. Menarik bahan-bahan logam ya, contohnya seperti ini. Jadi di tempat apa penampungan sampah itu biasanya juga menggunakan alat seperti ini itu ada magnetnya di sini, elektromagnet. Jadi ketika mengambil bahan-bahan logam itu akan lebih mudah ketika menggunakan magnet seperti ini, tidak harus memilah satu persatu, tapi ketika menggunakan medan magnet seperti ini kemudian diletakkan di sampah nanti otomatis ya benda-benda yang jenisnya logam yang bisa ditarik oleh magnet itu maka akan tertarik di medan magnet sini, di elektromagnetnya sini, di alat ini itu ya. Jadi memudahkan dalam pemilahan benda-benda logam di sampah itu. Jadi tidak mengambil satu persatu kan, kelamaan nanti. Kalau menggunakan alat seperti ini kan nanti benda-benda seperti besi, kemudian baja, kobalt itu nanti otomatis akan menempel pada magnet ini. Jadi tidak harus membongkar satu persatu. Itu salah satu manfaatnya. Kemudian berikutnya adalah gaya gravitasi bumi. Ya, anak-anak semuanya pasti pernah melihat air mengalir ya, air terjun itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian pernah ya melihat ada ya kelapa yang jatuh dari pohonnya, kemudian apel ya jatuh dari pohonnya. Itu ternyata eh, ada gayanya, yaitu gaya gravitasi. Bumi memiliki gaya tarik terhadap benda-benda di sekitarnya. Jadi bumi itu memiliki gaya tarik terhadap benda-benda di sekitarnya. Gaya gravitasi bumi mampu menarik benda-benda yang berada di sekitar bumi. Contohnya ini ya, kelapa ini yang jatuh itu kan menuju ke bumi, tidak menuju ke angkasa atau ke langit, tetapi jatuhnya ke bawah, tidak ke atas. Apel juga ketika jatuh lepas dari pohonnya itu kan tidak jatuh ke atas, tetapi jatuhnya menuju ke bumi karena ada gaya tarik gravitasi bumi itu. Atau ini ya, air ini juga jatuhnya ke bawah, tidak jatuh ke atas, mengalirnya tidak ke atas ke langit, tetapi ke bumi ya, jatuh ke yang lebih rendah. Sifat gaya gravitasi yaitu saling tarik-menarik antar benda. Jadi sifatnya itu saling tarik-menarik. Di benda-benda yang ada di sekeliling bumi itu akan tertarik. Manfaat gaya gravitasi. Satu, menahan benda-benda agar tetap berada di bumi. Kalau tidak ada gaya gravitasi bumi, benda-benda di sekitar kita ini nanti akan melayang-layang ya. Bahkan ada yang terbang ke angkasa seperti itu. Kalau tidak ada gaya gravitasi bumi, kita berjalan itu nanti bisa-bisa tidak di tanah itu kalau tidak ada gravitasi bumi, tapi kita bisa melayang-layang, bisa terbang seperti di luar angkasa. Kenapa di luar angkasa itu bisa melayang-layang ke sana kemari? Karena di sana tidak ada gaya gravitasi, tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi bumi. Kalau kita kan di bumi jadi terpengaruh oleh gaya gravitasi bumi. Saya duduk ya di kursi seperti ini tidak melayang ke atas ya. Kemudian laptop di depan saya yang saya taruh itu tetap berada di tempatnya. Jadi manfaat yang kedua itu membuat semua benda berada pada tempatnya. Ya, ini laptop saya taruh di depan tidak kemana-mana, tetap di sini tidak melayang-layang. Kemudian benda-benda di sekitar kalian itu kan tetap di tempatnya, tidak ada yang tiba-tiba terbang kemudian melayang-layang di udara atau di langit, kan tidak ada ya. Kemudian manfaat berikutnya kita dapat berjalan di bumi.
Kalau tidak ada gaya gravitasi, kita tidak akan bisa berjalan di bumi itu dengan tepat ya. Nanti bisa melayang, bisa terbang seperti itu. Kemudian mobil dapat melaju di jalan. Air mengalir pada alirannya, itu manfaat dari gaya gravitasi bumi. Baik anak-anak semuanya, pembelajaran hari ini tentang gaya magnet dan gaya gravitasi bumi. Kemudian nanti tugasnya silakan mengerjakan penilaian harian pada buku pendamping halaman 74 bagian A dan B. Jawaban nanti silakan dikerjakan di buku dulu. Kalau sudah selesai nanti dipindahkan di lembar jawab Google Form yang saya sediakan di Classroom. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.